Halo teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Oh ya, bagi kalian penulis novel horor, semoga novel kalian bisa diterbitkan dan laku di pasaran. Namun, berhati-hatilah karena pada kesempatan kali ini Zain akan membahas sebuah film yang dijamin bikin semua bulu di tubuh merinding. Film berjudul Sinister yang dirilis tahun 2012 ini mengisahkan tentang seorang pria yang menghadapi teror mengerikan setelah nekat tinggal di TKP bekas pembunuhan satu keluarga demi mendapat inspirasi untuk novel kriminal terbarunya. Yuk, daripada kalian jadi frustasi dan acak-acak tempat tidur, mari kita mulai review film ala Zain. Film diawali rekaman video yang sangat mengerikan di mana satu keluarga digantung di dahan pohon raksasa bagaikan kerupuk lomba 17-an. Mereka pun menemui ajalnya ketika dahan pohon yang digunakan sebagai penyeimbang roboh setelah digergaji oleh sosok misterius dan film The Sinister pun baru dimulai. Cerita pun berlanjut ke seorang pria bernama Ellison yang memutuskan untuk pindah rumah. Ellison, yang bekerja sebagai penulis novel kriminal, ingin pindah ke tempat yang sepi dan tenang agar dia bisa mendapatkan inspirasi untuk novel terbarunya. Ellison pun menemui putrinya yang bernama Ashley. Ellison meminta Ashley untuk membantu ibunya membongkar kardus, namun Ashley yang sedang merajuk menolak perintah dari Ellison. Ashley mengatakan dia merindukan rumah dan juga sekolah lamanya. Ashley pun bertanya mengapa mereka harus pindah ke terpencil seperti ini. Ellison pun mengatakan dia butuh inspirasi untuk menulis buku terbarunya dan jika bulu itu laris di pasaran, Ellison berjanji mereka akan pindah ke tempat yang lebih baik. Ellison pun dipanggil istrinya untuk menemui seorang sheriff yang bernama Fred. Ketika Ellison hendak menjabat tangan Fred, polisi itu tidak membalas uluran tangan Ellison, dan mengatakan dia tahu siapa Ellison. Melihat sikap Fred yang tidak bersahabat, Ellison tahu bahwa Fred bukan salah seorang dari penggemarnya. Fred mengatakan bahwa beberapa buku yang ditulis Ellison sangat bagus, namun di salah satu novel karangannya Fred mengatakan bahwa Ellison telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar sehingga membuat tersangka utama dari suatu kasus terbebas begitu saja dan Fred pun menyarankan agar Ellison untuk segera keluar dari kotanya. Suasana pun semakin panas, dan Ellison mengatakan bahwa dia akan mengungkap kasus dari hilangnya satu gadis di kota ini yang diikuti terbunuhnya seluruh anggota keluarga dari si bocil itu. Setelah perdebatan panas dengan Fred, istri Ellison yang bernama Tracy meminta pada suaminya agar mereka tidak lagi tinggal di rumah yang berdekatan dengan TKP pembunuhan. Ellison pun kemudian naik ke atap rumah untuk menyimpan beberapa barang rongsokan, tetapi di sana dirinya malah menemukan alat perekam video jadul. Ellison pun mengambil benda aneh itu dan segera turun ke bawah untuk makan malam bersama keluarganya. Acara makan malam mereka terlihat begitu hangat dan menyenangkan. Tracy mengatakan pada kedua anaknya yakni Trevor dan Ashley untuk menikmati makan malam istimewa kali ini. Tracy mengatakan rumah lama mereka belum terjual, dan ayah mereka juga baru memulai menulis buku kembali, sehingga mereka harus berhemat. Tracy juga memberikan aturan bahwa tidak boleh ada seorang pun dari mereka yang boleh memasuki kamar kerja Ellison dan Ellison juga harus selalu mengunci ruangan kerjanya. Bagaikan Sherlock Holmes, Ellison pun memulai penyelidikan dengan menonton video rekaman berkualitas burik tersebut. Ditemani segelas teh manis rasa anggur, Ellison menonton video pertama yang ada desain awal tadi. Video tersebut berjudul Liburan Keluarga. Tidak seperti judulnya yang terlihat menggambarkan suasana bahagia dan gembira, video itu malah menampilkan rekaman mengerikan di mana satu keluarga harus modar bersamaan setelah digantung hidup-hidup. Yang menjadi pertanyaan, satu anggota keluarga itu yang bernama Stephanie masih hilang entah kemana rimbanya. Fakta mengerikan lain, ternyata Ellison sengaja memilih tinggal di rumah tempat pembunuhan sadis itu terjadi. Jika istrinya tahu, Ellison auto tak dapat jatah sebulan. Ellison pun keluar rumah dan memandangi pohon besar yang menjadi saksi bisu kejadian mengerikan itu. Setelah puas memandangi pohon angker itu, Ellison pun kembali masuk ke dalam rumah. Dia mendengar suara dari dalam rumahnya dan suara itu ternyata berasal dari Ashley yang hendak ke toilet. Setelah selesai dengan urusan pribadinya, Ashley berkata pada Ellison bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi pelukis terkenal dan tentunya mendapatkan banyak cuan. Ellison pun kembali menonton film layar tancap yang kedua. Video kedua yang dia tonton berjudul Pesta Barbecue. Seperti biasa, video diawali suasana gembira keluarga yang sedang menikmati liburan bersama. Namun, setelah itu BM video menunjukkan hal mengerikan di mana mereka terpanggang di dalam mobil bagaikan ayam bakar. Tubuh mereka dirantai oleh orang misterius yang lagi-lagi tidak terlihat di video. Ellison pun menghubungi polisi untuk mendapatkan informasi tambahan.
Namun, Ellison mengurungkan niatnya karena hubungan buruknya dengan aparat penegak hukum setelah novel karangannya menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ellison pun melihat beberapa judul video yang belum dia tonton. Video itu memiliki judul yang biasa saja mulai dari Pemotong Rumput, Waktunya Tidur, dan juga Pesta Kolam. Namun isi dari video itu selalu menunjukkan adegan sadis dan menyeramkan. Suara berisik membuat Ellison menghentikan kegiatannya. Dia melihat kardus bergerak sendiri. Jantung Ellison nyaris copot, mengira hantu Sadako datang memberikan teror. Namun setelah makhluk itu menunjukkan wajahnya, barulah Ellison sadar, itu ternyata Trevor yang penyakit tidur sambil berjalannya kambuh. Dengan sigap Ellison memasukkan Trevor ke dalam bak mandi untuk membuatnya lebih rileks dan tidak panik lagi. Kemudian bersama Ellison pun meminta maaf pada Tracy karena perpindahan mereka ke rumah baru membuat penyakit anak mereka kambuh lagi. Esok harinya seperti tidak ada yang terjadi. Tracy mengantar kedua anaknya ke sekolah, sedangkan Ellison tetap tinggal di rumah untuk menyelesaikan buku barunya. Ellison pun kembali menonton video yang berjudul Pesta Kolam Renang. Diawali oleh pesta liburan satu keluarga di kolam renang, video diakhiri adegan yang sangat menyeramkan, di mana satu persatu anggota keluarga ini ditenggelamkan di dalam kolam renang dengan kondisi badan terikat. Selain itu Ellison melihat sosok menyeramkan. Bagaikan Joker, sosok itu terlihat misterius dan menjadi petunjuk utama dari kejadian tragis yang terlihat dari video yang Ellison tonton. Dengan menggunakan laptop, Ellison pun mencoba mendownload video jadul itu. Namun, pertengkaran antara Tracy dan anak mereka Trevor mengguyarkan konsentrasi dirinya. Ellison pun bertanya apa yang terjadi. Tracy menjelaskan bahwa Trevor sudah membuat geger satu sekolah di hari pertama. Trevor mengaku bahwa dia tidak sadar dengan apa yang dia gambar. Tracy pun mengajak Ellison untuk berbincang setelah menyuruh Trevor masuk ke kamar. Tracy mengatakan bahwa Trevor menggambar satu keluarga yang tergantung di atas pohon persis seperti buku yang Ellison tulis. Di malam hari, Tracy mencoba memberi sinyal pada Ellison agar mereka bisa bercocok tanam, tetapi karena sibuk bekerja, Ellison menolak ajakan istrinya. Ellison pun menonton kembali video mengerikan yang kali ini berjudul Waktu Tidur. Bukan tidur dalam arti yang biasa. Si pembuat video membuat satu persatu anggota keluarga naas ini menjadi korban setelah menggorok leher mereka bagaikan ayam. Ellison menemukan dua petunjuk baru dari video ini, yakni sebuah simbol aneh yang dilukis di dinding dan juga alamat dari rumah tersebut. Dengan bantuan Mbah Google, Ellison pun akhirnya mengetahui bahwa keluarga yang menjadi korban dari pembunuhan sadis ini adalah keluarga Miller, di mana satu anggota keluarga yang bernama Christo masih menghilang hingga saat ini. Polisi menduga bahwa Christo diculik oleh si pembunuh sebagai satu-satunya saksi hidup atas peristiwa mengerikan ini. Listrik di rumah Ellison padam membuat suasana semakin mencekam. Ellison tahu token listriknya baru diisi dan ini pasti ulah Kang sutradara demi menambah keseraman film. Dengan dibantu cahaya handphone sebagai alat penerangan, Ellison kemudian berusaha mencari sekring. Namun, Ellison mendengar suara gaduh dari atap rumah yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagaikan Rambo, Ellison pun mengambil pisau dapur sebagai senjata. Dengan perlahan-lahan dan ketakutan, Ellison pun menaiki tangga menuju atap rumah. Satu persatu kardus di ruangan itu dia periksa, siapa tahu kehaluan Trevor kambuh, namun semua kardus di sana kosong dan tidak ada sesuatu mencurigakan. Sumber suara ternyata berasal dari sebuah kotak misterius. Betapa terkejutnya Ellison setelah membuka kotak yang berisikan ular yang datang entah dari mana. Bukannya langsung menghabisi hewan peliharaan Orochimaru itu, Ellison malah memperhatikan lukisan aneh yang ada di kotak itu. Lukisan itu menampilkan adegan pembunuhan sadis dari setiap video yang Ellison tonton dan juga lukisan itu menggambarkan sosok pria aneh yang bernama Tuan Bogey yang bisa menjadi petunjuk kunci dari kasus ini. Namun Ellison mengalami cedera setelah kakinya menginjak atap rumah yang lapuk mengakibatkan dia jatuh ke lantai. Beruntung karena bukan di negeri Wakanda, penanganan medis yang dilakukan oleh seorang dokter polisi cukup cepat. Bersama seorang deputi serif, sebut saja namanya Deputi James, mereka pun memeriksa TKP. James mengatakan hal ini mungkin terjadi akibat ulat tupai yang sering masuk rumah melalui atap, bukannya seorang penyusup yang masuk ke rumah seperti laporan Ellison. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Ellison pun memberikan sebuah buku plus tanda tangan eksklusif darinya karena ternyata Deputi James adalah salah satu penggemar beratnya. James pun bertanya bantuan apa yang bisa dia berikan dan Ellison dengan senang hati menerima tawaran itu.
Ellison meminta James untuk menyelidiki dua kasus yakni pembantaian satu keluarga secara sadis dalam video berjudul Waktu Tidur dan juga keluarga yang dibakar hidup-hidup dalam video dengan judul Pesta Barbecue. Waktu senggang Ellison isi dengan menonton rekaman talk show di mana ketika itu dia masih berada di era kejayaannya. Ketika diwawancarai oleh seorang moderator, Ellison berkata dia memilih keadilan ditegakkan daripada menulis buku hanya sekedar untuk meraup uang dan ketenaran. Ellison menjelaskan bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh polisi bisa mencederai rasa keadilan masyarakat. Setelah meneliti setiap rekaman video sadis yang dia tonton, Ellison baru menyadari bahwa sosok misterius Mr. Bagi